Semangat pagi di hari Senin 28 Desember 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan sabda hari ini menggunakan tema Tuhan Allah Sang Pemelihara. Kita dasarkan pada 3 bacaan leksionari hari ini. Yang pertama dari Yeremia pasal 31 ayat 15 sampai 17 yang demikian. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 18 yang demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Anggota keluarga Allah, orang Jawa memiliki falsafah yang menarik untuk diperhatikan. Kira-kira demikian dalam bahasa Jawa: ojo gumunan, ojo kagetan, ojo ketunan, ojo aleman. Ungkapan tersebut memiliki arti bahwa setiap orang diajar supaya tidak mudah merasa heran, tidak mudah terkejut akan sesuatu, tidak mudah merasa menyesal, dan tidak mudah menjadi manja, sehingga bisa segera menata, memperbaiki, dan melanjutkan kehidupan, serta tidak sampai terhanyut saat merasa heran, kaget, dan kecewa. Dari ungkapan Jawa ini
kita merenungkan bacaan Injil pada hari ini, diceritakan bagaimana Yusuf dan keluarganya tidak diberi waktu cukup untuk terheran-heran dan terkejut akan apa yang dialami terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus, karena dia harus bersegera melarikan diri ke Mesir untuk menyelamatkan keluarganya dari sang Raja Herodes. Sebelumnya Yusuf kaget dan heran karena kedatangan orang Majus dari negeri asing. Adapun kedatangan mereka untuk mempersembahkan berupa harta bendanya sebagai wujud sukacita atas kelahiran bayi Yesus. Padahal dia belum pernah mengenal orang-orang Majus sebelumnya. Orang Majus sendiri belum pernah mengenal tentang keluarga Yusuf. Namun kekagetan dan keheranan Yusuf seketika hilang saat menerima firman Tuhan Allah melalui malaikatnya. Secara manusiawi, Yusuf tentu saja akan kebingungan karena belum lama tinggal di Bethlehem. Bahkan secara manusiawi mungkin berpikir bayinya masih terlalu merah untuk diajak bepergian. Kalau dalam kehidupan kita orang Jawa, kalau bayi masih terlalu merah kan tidak boleh diajak bepergian jauh, apalagi harus mengungsi sampai keluar negeri. Di dalam kebingungan itu, Tuhan Allah sudah memberikan perintah supaya segera menyingkir. Anggota keluarga Allah tentu saja menurut perhitungan manusiawi tidak siap. Baru saja Yusuf dan Maria melakukan perjalanan dari negerinya untuk masuk di Bethlehem, ke sana kemari mencari penginapan, sulit untuk ditemukan, dan akhirnya hanya di sebuah kandang. Maria harus bersalin, tentunya memakan tenaga yang begitu banyak, tidak hanya bagi Maria yang bersalin tetapi juga Yusuf karena tempatnya yang tidak siap, sehingga anaknya harus ditempatkan di palungan. Secara manusiawi siapa yang siap? Namun karena Tuhan yang memerintahkan, mau tidak mau Yusuf menurut pada perintah dan kehendak Tuhan. Keadaan yang demikian dialami oleh Yusuf dan keluarganya sebenarnya menunjukkan karya dan pemeliharaan Allah yang tidak bisa dipahami secara manusia. Namun ternyata Tuhan Allah sudah menyediakan segalanya. Dari bacaan kita tentang perjalanan Yusuf, ada pertanyaan penting. Apakah kita pernah merasakan situasi sebagaimana Yusuf, sekalipun mungkin tidak harus sama persis dengan peristiwa melahirkan bayi, dengan peristiwa harus perjalanan yang jauh, tetapi pergumulan yang identik dengan Yusuf? Jika pernah, maka kita tidak layak untuk meragukan lagi Tuhan Allah sebagai sumber pertolongan dan pemeliharaan. Mari belajar kepada Yusuf, belajar bersama-sama dengan Yusuf dan Maria. Ketika Tuhan memberikan perintah, sesulit apapun, kesulitan apapun dalam kemampuan manusia, kita meyakini ada karya Tuhan yang akan memberikan pertolongan karena Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Tatkala tidak lagi kita meragukan kuasa Tuhan, tatkala kita tidak lagi meragukan Tuhan sebagai sumber pertolongan dan pemeliharaan, kita akan mudah bersyukur
seperti pemazmur di dalam bacaan tanggapan hari ini. Mazmur 148 yang demikian. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya, pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang, pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi Israel, umatnya yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Anggota keluarga Allah, mari kita melanjutkan pujian kita seperti si pemazmur, menanggapi sabda hari ini, karena kita diingatkan Tuhan ternyata selalu memelihara umatnya. Ada bagian yang kadang kita tidak paham dengan perintahnya karena itu sulit secara manusiawi, tidak sanggup kita melakukannya, tetapi Tuhan yang akan memampukan dan melakukannya untuk kita. Kita menanggapi dengan menyanyikan Srengenge nyunar, matahari bersinar terang. Padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Srengenge nyunar
pasuketan kabeh padha muji Allah kang mulya kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung pergi jauhlah riang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajarkan kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa, untuk memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung pergi jauhlah riang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajarkan kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa, untuk memuji nama Tuhan yang esa. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu memelihara tidak hanya kami tetapi juga semesta raya ini untuk kebaikan dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Kami yakin di suasana yang sulit saat pandemi seperti sekarang ini, Engkau pun tetap memelihara kehidupan kami. Memang ada bagian-bagian yang kami tidak sanggup untuk menggapainya, kami tidak sanggup untuk melampauinya, namun Engkau yang memampukan dan Engkau yang berkarya bagi kami. Engkau bisa memakai apapun dan Engkau bisa memakai siapapun. Tolong kami ketika kami semakin meyakini akan kasih kuasa-Mu, pemeliharaanmu, sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami selalu mewujudkan kehendak-Mu seperti Yusuf yang taat kepadamu sekalipun bebannya begitu berat. Aktivitas kerja kami hari ini sepenuhnya kami haturkan. Anak-anak kami di masa pandemi, ketika liburan saat selesai semester ganjil dan persiapan untuk masuk lagi pada tanggal 4 yang akan datang, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Anggota keluarga Allah dalam kelemahan ragawi dengan sakit penyakit yang dialami apapun, Tuhan tetap berkuasa, sehingga dengan beban itu mereka tetap meyakini ada pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di suasana pandemi ini tetap mengandalkan Tuhan karena yakin akan pemeliharaan Tuhan. Allah kehidupan,
Kami tetap berdoa untuk para pemimpin, pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan. Menyerahkan wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan kondisi apapun. Kebijaksanaan selalu kami mohonkan. Bersama-sama dengan masyarakat membangun hidup untuk menggapai damai sejahtera yang Engkau sediakan. Biarlah kasih setiamu yang nyata. Demikian juga para medis di dalam menjalani aktivitas kerja menjadi garda paling depan di suasana pandemi. Tuhan pun berkarya sepenuhnya. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus yang boleh kami peringati kelahirannya. Dan Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya Allah sendiri yang telah datang di dalam manusia, menjadi Immanuel, memelihara dan selalu tinggal serta dalam hidup kami. Kami berdoa. Amin. Sekarang melanjutkan kehidupan dengan meyakini pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Sekalipun secara manusiawi kita mengalami kesulitan, kita menerima berkat-Nya seperti yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.